Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percobaan Bernoulli. Dalam percobaan Bernoulli, peluang sukses dinotasikan dengan P dan peluang gagalnya adalah Q sama dengan V min P. Sebagai contoh pada kasus pelemparan koin, misalkan kejadian yang muncul angka sebagai kejadian sukses dengan besar peluang P dan kejadian muncul gambar sebagai kejadian gagal dengan besar peluangnya adalah 1 min P. Pada percobaan Bernoulli tersebut, variabel random X dikatakan berdistribusi Bernoulli pada kejadian sukses bernilai 1 dan kejadian gagal bernilai 0. Peluang sukses atau gagal suatu kejadian yang berdistribusi Bernoulli atau yang disebut sebagai fungsi kepadatan peluang distribusi Bernoulli yaitu dapat dituliskan sebagai berikut. Dengan keterangan P sama dengan peluang sukses, Q peluang gagal, PS simbol untuk peluang sukses, PG sama dengan simbol untuk peluang gagal, X banyaknya sukses, dan N kali percobaan. Contoh soal: di dalam pelemparan sebuah dadu, tentukan besar peluang muncul angka kurang dari 3 pada pelemparan sebuah dadu. Diketahui S sama dengan 6, X sama dengan 2, dan X1. Ditanya P X kurang 3. Px kurang 3 sama dengan Px sama dengan 2 plus Px sama dengan 1. Sama dengan P1 PQ0 plus P1 Q0 sama dengan 1/6 pangkat 1, 5/6 pangkat 0 plus 1/6 pangkat 1, 6/5 pangkat 0 sama dengan 1/6 plus 1/6 sama dengan 2/6 sama dengan 1/3. Dan selanjutnya distribusi binominal erat kaitannya dengan pengendalian kualitas atau quality control. Distribusi binominal harus memenuhi syarat. 1. Percobaan itu terdiri dari N pengulangan. Tiap pengulangan memberikan hasil yang dapat didefinisikan sukses atau gagal. Probabilitas sukses dinyatakan dengan P tetap konstan atau tidak berubah dari suatu pengulangan ke pengulangan lainnya, sedangkan probabilitas gagal adalah Q sama dengan 1 min P. Selanjutnya, tiap pengulangan dan pengulangan lainnya saling bebas. Banyaknya X sukses dalam N pengulangan suatu percobaan binominal disebut sebagai variabel random binominal, sedangkan distribusi probabilitas disebut sebagai distribusi binominal. Rumus binominal suatu peristiwa secara umum. Rumus probabilitas binominal suatu peristiwa dituliskan sebagai berikut. Dengan keterangan X banyaknya peristiwa sukses, N banyaknya percobaan, P probabilitas peristiwa sukses, Q sama dengan 1 min P probabilitas peristiwa gagal. Sebagai contoh, sebuah mata uang dilempar sebanyak 4 kali. Berapa probabilitas munculnya sisi gambar sebanyak 2 kali? Diketahui N sama dengan 4, X sama dengan 2, P sama dengan 1/2, Q sama dengan 1 min P sama dengan 1/2. Maka didapat hasilnya dengan P
xn sama dengan ncx px pq nx sama dengan 4/2 4-2 sama dengan 4 kali 3 4 dikali 2/2 4 kali 3 2 kali 1 sama dengan 12/2 sama dengan 6 P 24 sama dengan 4C2X 1/2 pangkat 2 dikali 1/2 X pangkat 2 min 2 sama dengan 6X pangkat 1/4 X 1/4 sama dengan 6/16 sama dengan 3/8. Selanjutnya distribusi binomial negatif. Suatu percobaan independen dapat menghasilkan outcome sukses dengan probabilitas P dan outcome gagal dengan probabilitas Q sama dengan 1 min P. Maka distribusi probabilitas variabel random X adalah jumlah percobaan yang dibutuhkan sampai K terjadi adalah B dikali X K V sama dengan NC X V pangkat X Q N Q pangkat N min X. Sebagai contoh, probabilitas handphone tidak rusak ketika dijatuhkan adalah 3/4. Berapa probabilitas jika 2 dan 4 handphone yang ditunjukkan tidak rusak? Diketahui P sama dengan 3/4, Q sama dengan 1 min 3/4. Ditanya B, X sama dengan 2. Penyelesaian 4C2 sama dengan 4/2 dikali 4 min 2 sama dengan 4X 3X 2/2 sama dengan 4 kali 3/2 dikali 1 sama dengan 12/2 sama dengan 6. B, X sama dengan 2, N sama dengan 4, P sama dengan 3/4 sama dengan 4C2 PX QN min X. 6X 3/4 pangkat 2 dikali 1/4 pangkat 4 min 2 sama dengan 6 dikali X per 16 dikali 1/16 sama dengan 27/128. Pengertian distribusi hipergeometrik. Distribusi ini adalah distribusi probabilitas diskrit dari sekelompok objek yang dipilih tanpa adanya pengembalian. Istilah-istilah yang ada dalam distribusi ini yaitu N besar sebagai total populasi atau sampel, K sebagai jumlah benda yang diberi label berhasil yang tersedia, N kecil sebagai jumlah percobaan atau jumlah sampel yang dipilih, X sebagai jumlah kejadian yang sukses. Rumus untuk mencari rataan atau nilai min dari suatu distribusi ini adalah yaitu min sama dengan N dikali K dikali N besar.
Nilai harapan distribusi hipergeometrik adalah jumlah dari semua hasil perkalian antara nilai variabel random dengan nilai variabel hipergeometrik dari nilai tersebut, yang dirumuskan sebagai berikut. Kemudian lanjut ke contoh soal. Sebuah kotak berisi 15 mos, 5 diantaranya rusak. Apabila diambil 4 mos secara acak, berapa probabilitas 2 diantaranya rusak? Kita ketahui bahwa N besar atau sampelnya sebanyak 15, kemudian jumlah percobaan sebanyak 4 kali, lalu K sama dengan 5, dan X sama dengan 2. Yang ditanya yaitu PX sama dengan 2. Nah, untuk mencari rumusnya yaitu PX sama dengan kombinasi K X lalu kombinasi N besar dikurang K dan N kecil dikurang X. Dibagi dengan kombinasi N kecil. Kemudian untuk mencari nilai P dengan X sama dengan 2, maka C 5 dan X-nya yaitu 2 dikali dengan kombinasi N besar 15 dikurang dengan 5 sama dengan 10, lalu N kecil 4 dikurang dengan 2 sama dengan 2 dibagi dengan kombinasi N besar 15 2, maksudnya 4, 15 4. Lalu kita akan mencari kombinasi dari 5 kombinasi 2, yaitu N faktorial dibagi R faktorial N dikurang R faktorial, dimana 5 faktorial di 2 faktorial 5 dikurang 2 faktorial, dapatkan hasil 5 dikali 4 dikali 3 faktorial per 2 faktorial 3 faktorial. Karena terdapat jumlah yang sama yaitu 3 faktorial, maka akan dicoret. Lalu 5 dikali 4 dibagi 2 kali 1. 4 dan 2 bisa dicoret dengan 10. Lalu mencari 10 kombinasi 2. 10 faktorial bagi 2 faktorial 10 dikurang 2 faktorial 10 kali 9 kali 8 faktorial per 2 faktorial 8 faktorial sama dengan 10 kali 9 dikali 8 faktorial per 2 faktorial 8 faktorial. Kemudian kita coret 8 faktorial
Lalu 10 dikali 9 dibagi 2 atau kali 1 dengan 5 dikali 9 sama dengan 45. Kemudian kita akan mencari 15 kombinasi 4. Jadi 15 faktorial bagi 4 faktorial, 15 dikurang 4 faktorial sama dengan 15 kali 14 dikali 13 dikali 12 dikali 11 faktorial per 4 faktorial 11 faktorial. Karena 11 faktorial sama, maka kita akan coret. Jadi tinggal 15 dikali 14 dikali 13 dikali 12 4 dikali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 4 dibagi 12 sama dengan 3, kemudian 3 coret, 2 bagi 14 sama dengan 7, 15 dikali 7 dikali 3 sama dengan 1365 dibagi 1 sama dengan 1365. Kemudian kita masukkan angka-angka yang tadi. 10 dikali 45 dibagi dengan 1365 sama dengan 450 dibagi 1365, 0,329. Maka peluang dua diantaranya rusak yaitu sebanyak 0,329. Distribusi Poisson. Jika suatu percobaan menghasilkan variabel random x yang menyatakan banyaknya sukses dalam daerah tertentu atau selama interval tertentu, percobaan itu disebut dengan percobaan Poisson. Dengan rumus distribusi Poisson sebagai berikut. Lanjut ke contoh soal. Sebuah toko komputer mencatat rata-rata penjualan USB hub setiap hari sebanyak 5 buah. Jika permintaan akan USB hub tersebut mengikuti distribusi Poisson, berapakah probabilitas untuk penjualan 2 USB hub? Sama sekali kita ketahui sama dengan rata-rata kejadian sebanyak 5, kemudian bilangan alam atau bilangan ular min 5 sebanyak 2,71828 pangkat min 5 sama dengan 0,00674 dengan X sebanyak 2. Ditanya sama dengan P X sama dengan 2. Maka untuk mencari probabilitasnya yaitu P X2
sama dengan 5 dikali bilangan ulernya yaitu 0,00674, lalu dibagi dengan X faktorial yaitu 2 faktorial. 5 dikali 0,00674 sama dengan 0,1685 per 2 dikali 1 sama dengan 0,08425. Maka probabilitas penjualan 2 USB hub sebanyak 0,08425. Soal yang ketiga yaitu distribusi Gaussian atau distribusi normal. Distribusi normal merupakan suatu jenis distribusi dengan variabel acak yang kontinu. Pada distribusi normal terdapat kurva atau grafik yang digambarkan menyerupai bentuk lonceng. Ini adalah rumus distribusi normal. Lanjut ke contoh soal. Dalam suatu toko terdapat 300 produk keyboard mekanikal dan rata-rata dari penjualan keyboard tersebut yaitu 70 serta simpangan baku penjualan keyboard sebanyak 10. Jika data penjualan keyboard tersebut berdistribusi normal, maka berapa persen keyboard yang dapat gelar bestseller jika syarat untuk mendapatkan gelar tersebut adalah penjualan lebih dari 85. Ketahui yaitu rata-rata sama dengan 70, lalu simpangan baku sama dengan 10, dan X sama dengan 85. Ditanya Z dengan X lebih dari 85, maka persamaan yang digunakan yaitu Z X lebih dari 85 sama dengan 1 dikurang Z X kurang dari sama dengan 85. Lalu kita akan mencari nilai Z terlebih dahulu dengan persamaan nilai X dikurang rata-rata dibagi dengan simpangan baku dengan 85 dikurang 70 dibagi 10 dengan 15 per 10 atau 1,5. Untuk nilai Z 1,5 sama dengan 0,9332. Kemudian Z sama dengan Z dengan X lebih dari 85, kita masukkan 1 dikurang nilai Z yang tadi yaitu 0,9332 sama dengan 0,0668. Jika kita persenkan akan menjadi 6,685.
Soal keempat yaitu distribusi gamma. Tidak selamanya distribusi normal dapat digunakan untuk memecahkan masalah teknik dan sains. Misalnya dalam situasi distribusi hasil eksperimen bidang teori antrian dan keandalan yang tidak simetris ataupun tidak menunjukkan kecenderungan simetris. Maka distribusi gamma lebih tepat untuk menjadi solusinya. Persamaan distribusi gamma yaitu sebagai berikut. Lanjut ke contoh soal. Misalkan variabel acak kontinu X yang menyatakan ketahanan suatu keyboard mekanikal dalam jutaan kali klik yang diberi pembebanan dinamik pada suatu putaran kerja tertentu mengikuti suatu distribusi gamma dengan alfa yaitu 2 dan beta sama dengan 4. Maka probabilitas sebuah keyboard mekanikal dapat digunakan selama 6 juta sampai 10 juta kali klik dengan pembebanan dinamik pada putaran kerja tersebut adalah diketahui nilai alfa yaitu 2 dan nilai beta sama dengan 4, X1 sama dengan 6 dan X2 sama dengan 10. Lalu ditanya peluang di mana X lebih besar dari sama dengan 6 dan X kurang dari sama dengan 10. Maka P dengan X besar dari sama dengan 6 dan X kurang dari sama dengan 10 sama dengan PX kecil dari sama dengan 10 dikurang PX besar dari sama dengan 6 sama dengan FG 10 4 2 dikurang FG 6 4 2 lalu FG dalam kurung 10 dibagi 2 4 lalu dikurang FG 6 bagi 2 4 sama dengan FG 5,4 kurang FG 3,4. Nilai dari FG 5,4 yaitu 0,7350 dan nilai dari FG 3,4 yaitu 0,3528 sama dengan 0,3822. Distribusi peluang kontinu. 1. Distribusi eksponensial. Sebaran eksponensial merupakan bentuk khusus dari sebaran gamma dengan K sama dengan 1. Peubah acak kontinu X menyebar menurut sebaran eksponensial menurut parameter theta. Jadi, fungsi kumulatif peluang X sebaran eksponensial adalah F buka kurung X titik koma theta tutup kurung sama dengan 1 minus E pangkat minus X per theta. Contoh soal. Sebuah toko buku besar di Bengkulu mempunyai rata-rata kedatangan pengunjung yang bersebaran eksponensial sebesar 5,8 setiap 50 menit. Berapa peluang kedatangan pengunjung memiliki selang waktu 15 menit atau kurang?
X sama dengan 15 kita dapat dari selang waktunya yaitu 15 menit. Theta sama dengan 50 per 5,8 sama dengan 8,62. Jadi, peluang kedatangan pengunjung memiliki selang waktu 15 menit atau kurang adalah P, di mana X lebih kecil sama dengan 15 sama dengan F 15,8,62 atau F ini memiliki fungsi X dan Theta yaitu 15 dan 8,62. Oh my god. Ntar. Pasti tidak akan bisa. Distribusi peluang kontinu. 1. Distribusi eksponensial. Sebaran eksponensial merupakan bentuk khusus dari sebaran gamma dengan K sama dengan 1. Peubah acak kontinu X menyebar menurut sebaran eksponensial menurut parameter theta. Jadi, fungsi kumulatif peluang X sebaran eksponensial adalah sebagai berikut. Di mana F X titik koma theta sama dengan 1 minus E pangkat minus X per theta. Contoh soalnya, sebuah toko buku besar di Bengkulu mempunyai rata-rata kedatangan pengunjung yang bersebaran eksponensial sebesar 5,8 setiap 50 menit. Berapa peluang kedatangan pengunjung memiliki selang waktu 15 menit atau kurang? Jawab. Kita ketahui bahwa X sama dengan 15. Kita dapat dari selang waktu 15 menit atau kurang. Theta sama dengan 50 dikurang 5,8 sama dengan 8,62. Maka peluang kedatangan pengunjung memiliki selang waktu 15 menit atau kurang adalah P X lebih kecil sama dengan 15 sama dengan F mempunyai fungsi X dan Theta-nya yaitu 15 dan 8,62. Jadi, 1 minus E pangkat minus 15 per 8,62 sama dengan 1 minus 0,1755 sama dengan 0,8245. Selanjutnya, sebaran Weibull. Sebaran Weibull adalah distribusi yang memiliki peranan yang penting terutama pada persoalan keandalan atau reliability dan analisis rawatan atau maintainability. Peubah acak kontinu X dikatakan memiliki sebaran Weibull dengan parameter theta lebih besar dari 0 dan beta lebih besar dari 0. Fungsi sebaran kumulatifnya didefinisikan sebagai berikut. Di mana F X titik koma theta koma beta itu sama dengan 1 minus E pangkat minus X per theta pangkat beta. Contoh soal, waktu kegagalan dalam jam, sebuah komponen mesin dapat dimodelkan sebagai sebuah peubah acak Weibull dengan beta sama dengan 0,5 dan theta sama dengan 5000 jam. Tentukan rata-rata waktu kegagalan dan hitunglah peluang bahwa komponen mesin akan bertahan paling tidak 6000 jam. Jawab. Pertama kita harus mencari rata-rata waktu kegagalan dengan rumus EX sama dengan theta gamma buka kurung 1 plus 1 per beta tutup kurung. Theta tadi sama dengan 5000, kita masukkan ke rumus 5000 gamma 1 ditambah 1 per beta 0,5 sama dengan 5000 gamma hasil dari ini sama dengan 3. Jadi sama dengan 5000 dikali 2 faktorial dan hasilnya sama dengan 10.000 jam. Peluang bahwa komponen mesin akan bertahan paling tidak 6000 jam adalah P, di mana X itu lebih besar dari 6000, sama dengan 1 minus F dikali 6000. Maka 1 minus E
pangkat minus 6.000 per 5.000 pangkat 0,5 sama dengan E pangkat minus 1,095 sama dengan 0,334. Selanjutnya itu distribusi log normal. Langsung saja ke contoh soal. Diketahui X adalah peubah acak dengan Y sama dengan ln X yang mengikuti distribusi log normal dengan rata-rata mu Y sama dengan 50 dan varians 2 ragam Y sama dengan 25. Tentukan P di mana X lebih kecil sama dengan 10 pangkat 21. Jawab. P di mana X lebih kecil sama dengan 10 pangkat 21 sama dengan P ln X lebih kecil sama dengan 10 pangkat 21. P ln X ini sama dengan Y lebih kecil sama dengan 10 pangkat 21. P Y lebih kecil sama dengan 10 pangkat 21 kita kalikan dengan 50 rata-rata mu Y per 5. Maka P di mana Y lebih kecil sama dengan minus 0,33. Dan hasilnya adalah 0,3707. Selanjutnya, distribusi C kuadrat. Contoh soal, marketing supervisor untuk perusahaan menyatakan bahwa jumlah pembeli yang membeli produk yang dijual di 6 outlet merata. Untuk membuktikan pernyataan tersebut, dilakukan penelitian. Penelitian tersebut menggunakan 300 pembeli sebagai sampel. Tabel berikut ini berisi data mengenai jumlah pembeli yang membeli di masing-masing outlet. Jadi, outletnya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan jumlah pembeli di masing-masing outlet yaitu outlet 1 sebanyak 55 pembeli, outlet 2 40 pembeli, outlet 3 60 pembeli, outlet 4 65 pembeli, outlet 5 50 pembeli, dan outlet 6 30 pembeli. Apakah data yang diperoleh dapat mendukung pernyataan marketing supervisor tersebut? Lakukan pengujian dengan menggunakan tingkat signifikansi 5%. Jawab. Yang pertama itu perumusan hipotesis, di mana H0 sama dengan jumlah pembeli di setiap outlet adalah merata, dan HA sama dengan jumlah pembeli di setiap outlet adalah tidak merata. Terus, yang kedua itu nilai kritis. Jumlah kategori kolom outlet itu sama dengan 1 sampai 6 adalah 6. Dengan demikian, degree of freedom pengujian ini K sama dengan 1 sama dengan K-nya itu adalah 6 dikurang 1 sama dengan 5. Dengan tingkat signifikansi tadi 5% dan DF dan D kali F sama dengan 5. Maka nilai kritis atau pembatas antara daerah penerimaan H0 dan daerah penolakan H0 adalah 11,070. Yang ketiga itu nilai hitungnya. Nilai C kuadrat dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut ini, di mana X kuadrat sama dengan sigma dari F0 atau frekuensi observasi dikurang FE frekuensi harapan pangkat 2 dibagi FE, di mana frekuensi harapan atau FE-nya adalah 300 per 6 sama dengan 50. Dengan kata lain, pada jumlah pembeli 300 orang, pembelian merata di 6 outlet jika jumlah pembeli di masing-masing outlet sebanyak 50 orang. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.